Halo, apa kabar? Berjumpa kembali dengan Ibu Yanti Novita Sipayung dalam pelajaran matematika menyenangkan. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang penyajian data. Kamu masih ingat kan pelajaran kita sebelumnya tentang apa itu data dan bagaimana metode-metode untuk memperoleh data? Nah, data-data yang sudah kita peroleh tadi, pada pembelajaran kali ini kita akan menyajikannya di dalam bentuk tabel. Jadi kita kali ini belajar menyajikan data dalam bentuk tabel. Setelah itu kita belajar membaca data dalam bentuk tabel dan selanjutnya kita belajar bagaimana menafsirkan data yang ada di dalam tabel. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, Ibu harap setelah proses pembelajaran ini selesai, kamu dapat menyajikan data di dalam tabel dan kamu dapat membaca dan menafsirkan data. Adapun macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel itu ada 3. Yang pertama, tabel baris kolom. Yang kedua, tabel kontingensi. Dan yang ketiga, tabel frekuensi. Nah, ada masalah nih. Ibu Afni hendak ke pasar. Dia hendak beli kebutuhan sehari-hari. Nah, Nathan anak Ibu Afni ingin ibunya membelikan beberapa alat tulis yang dibutuhkannya untuk belajar. Alat tulis yang hendak dibeli antara lain pulpen 3 buah, pensil 3 buah, penghapus 3 buah, rautan 1 buah, penggaris 1 buah, tipeks 1 buah, dan stabilo 1 buah. Bu Afni ingin membuat daftar alat tulis yang hendak dibelinya, sehingga nantinya dia bisa menceklis barang-barang yang sudah dibeli atau yang belum dibeli. Dapatkah kamu menolong Bu Afni membuat daftarnya? Oke, mari kita tolong Bu Afni. Kita buatkan dia tabel baris dan kolom. Yang pertama kita lakukan adalah kita tulis jenis alat tulisnya apa saja. Ada pulpen, pensil, penghapus, rautan, penggaris, tipeks, dan stabilo. Kemudian kita tulis berapa jumlah dari alat-alat tulis yang diinginkan Nathan ya. Nah, kita buat dalam bentuk tabel seperti ini, seperti pada gambar ini. Nah, tabel ini disebut dengan tabel baris kolom. Kira-kira kamu sudah bisa nggak tahu yang bagaimana definisi daripada tabel baris dan kolom? Tabel baris kolom. Nah, kita lihat masalah yang kedua. Pak Sion seorang pemilik toko sport yang terkenal. Pak Sion menerima pesanan baju olahraga dari sebuah sekolah dengan rincian sebagai berikut. Kelas 7A 13 laki-laki, 17 perempuan. Kelas 7B 15 laki-laki, 16 perempuan. Kelas 7C 12 laki-laki dan 17 perempuan. Dan kelas 7D 14 laki-laki dan 18 perempuan. Pihak sekolah ingin pesanan mereka ini nantinya di-pack sesuai kelas masing-masing. Pak Sion ingin membuat daftar yang jelas sehingga nantinya dia tidak keliru ketika mempacking baju olahraga pesanan tersebut. Dapatkah kamu menolong Pak Sion? Tentu saja dapat ya. Jadi ada 2 hal yang harus diperhatikan oleh Pak Sion agar tidak keliru mempacking pesanan tersebut. Yang pertama kelasnya, yang kedua jumlah baju per jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu kita kelompokkan nih, ya. Laki-laki perempuan itu masuk ke dalam kelompok jenis kelamin. Kita buatkan tabel seperti pada gambar. Nah, tabel yang seperti ini disebut dengan tabel kontingensi. Dari tabel baris dan kolom tadi dan tabel kontingensi, dapatkah kamu menemukan perbedaannya? Pada saat yang bagaimana sajakah dipakai tabel kontingensi dan tabel baris dan kolom? Saya harap kamu dapat membedakannya ya. Oke, kita lihat masalah yang ketiga. Nah, kalau tadi data yang kita miliki hanya sedikit, ternyata sekarang datanya ada banyak.
Tentu saja, untuk menyajikannya di dalam tabel baris kolom ataupun tabel kontingensi itu menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, kita akan menyajikan data-data ini di dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, begini bentuknya ya. Tabel frekuensi adalah tabel yang digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai. Setiap interval memiliki frekuensi atau banyak data. Nah, nilai 61 sampai 70 itu ada 3 frekuensi, begitu seterusnya. Jadi dengan pemakaian tabel frekuensi itu lebih efektif jika kita harus menyusun data yang banyak ke dalam tabel. Oke, saya harap kamu sudah paham ya apa keunggulan dari masing-masing tabel tadi. Nah, sekarang kita membaca dan menafsirkan data. Coba kamu perhatikan tabel data. Ya, di situ adalah data kendaraan yang melintas di Jalan Besar Desa Saribudolok. Bagaimana cara kita membacanya? Apa bedanya dengan menafsirkannya? Nah, jadi kalau kita membacanya, kita lihat di sini pada hari Senin ada 2.550 kendaraan yang melintas. Pada hari Selasa 3.500 kendaraan yang melintas. Hari Rabu 3.000 kendaraan yang melintas. Begitu seterusnya sampai dengan hari Minggu, yaitu sebanyak 5.600 kendaraan yang melintas. Nah, bagaimana cara menafsirkan datanya? Kalaulah misalnya ada pertanyaan seperti ini. Volume kendaraan yang melintas di Jalan Besar Desa Saribudolok pada hari apakah yang paling banyak? Nah, kita lihat nih. Pada hari apa dia paling banyak? Ternyata itu melintas pada hari Minggu sebanyak 5.600. Atau pada hari apakah paling sedikit kendaraan melintas di Jalan Besar Desa Saribudolok? Nah, kita cari ada pada hari Jumat ya, hanya sebanyak 2.050. Atau ada berapa banyak perbedaan kendaraan yang melintas pada hari Selasa dan hari Rabu? Maka kita kurangkan banyak kendaraan yang melintas Selasa dan Rabu, yaitu 3.500 kurang 3.000. Berarti ada selisih 500 kendaraan. Begitu dia cara menafsirkan datanya ya. Apakah semuanya sudah paham ya? Bagaimana membaca dan menafsirkan data. Oke, selamat belajar semuanya. Salam sehat.